A. Melacak perburuan mutiara dari timur. Perlu disadari bahwa Nusantara merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah, bagaikan mutiara dari timur. Nusantara atau Kepulauan Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat berwarna-warni. Hasil dan persediaan tambang ada di mana-mana. Begitu juga hasil pertanian dan perkebunan melimpah dengan hasil rempah-rempah. 1. Memahami motivasi, nafsu, dan kejayaan Barat. Di dalam sejarah, bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekadar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. 2. Menganalisis pertualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Salah satu faktor yang membuat bangsa Barat menjela adalah takluknya Konstantinopel ke tangan Islam. Sebab hal ini menjadi harga rempah-rempah melambung tinggi. Karena itulah mereka berkelana mencari rempah-rempah seiring berjalannya waktu. Tujuan mereka tidak hanya untuk mencari rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuannya antara lain gold atau kekayaan, yaitu memburu kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang lain yang sangat berharga. Glory atau kekuasaan, yaitu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel atau menyebarkan agama, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Adapun bangsa-bangsa yang pernah menjajah Nusantara adalah Portugis pada tahun 1509 sampai 1595, Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692, Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, Belanda pada tahun 1912 sampai 1945. B. Menganalisis kemaharajaan VOC. 1. Lahirnya VOC. Verenigde Oud-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam pada 20 Maret tahun 1600. 2. VOC semakin merajalela. Cara-cara VOC untuk mengeksploitasi Indonesia adalah dengan merebut pasar produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun dengan paksaan. VOC sementara cukup menduduki tempat-tempat yang strategis. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama mencangkut usaha mengumpulkan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam kaitan ini, VOC memiliki daya tawar yang kuat, sehingga dapat menentukan harga. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. 3. Bubarnya VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. VOC dibubarkan karena mengalami berbagai problem yang tak kunjung terselesaikan. C. Mengevaluasi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. 1. Masa pemerintahan Republik Batav. Masa pemerintahan Republik Batav adalah masa pemerintahan di mana Belanda dikuasai Prancis. Pemerintahan ini berlaku sejak 1795 Masehi sampai 1806 Masehi. Adapun yang menjadi gubernur jenderal yang memimpin Nusantara adalah
William Daniels, dan Johnson. 2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. 3. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendale untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulai pemerintahan kolonial Belanda. Adapun kebijakan yang digunakan Belanda dalam menjalankan penjajahan adalah 1. Jalan tengah bersama komisaris jenderal. 2. Sistem tanam paksa. 3. Sistem usaha swasta. 4. Penyebaran agama Kristen.